Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apakah air ketuban yang berwarna hijau itu berbahaya. Baik, perkenalkan saya dengan Bu Bidan dan pada channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya jangan lupa untuk pencet tombol like, komen dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, di sini Bu Bidan akan menjelaskan dulu konsep dari air ketuban. Baik, pada saat kehamilan ya bunda-bunda, jadi air ketuban dan selaput ketuban ini di mana sih tempatnya? Baik, jadi pada saat kehamilan ya, bayi kita yang ada dalam rahim kita itu sebenarnya dibungkus oleh selaput yang bernama selaput ketuban seperti ini ya bunda-bunda, dan di dalamnya ini berisi air, yaitu air ketuban. Nah, sehingga bayi di dalam itu seolah-olah berenang. Nah, kenapa sih harus ada air ketuban dan selaput ketuban? Karena air ketuban dan selaput ketuban ini melindungi bayi kita dari goncangan, dari tekanan dari luar dan juga dari infeksi yang bisa saja datang dari misfi kita ya, dari bawah ibaratnya. Nah, oleh karena itu, maka bayi kita itu penting sekali untuk punya air ketuban dan juga punya selaput ketuban. Nah, baik, pada keadaan-keadaan tertentu ya bunda-bunda, kadang-kadang bunda-bunda ini pada saat hamil, biasanya hamil-hamil sudah di trimester 3 ya, ini merembes ketubannya. Nah, merembesnya itu sudah biasanya kelihatan di celana dalamnya ya, kok warna air ketuban saya ini warnanya warna hijau ya Bu Bidan. Nah, bahkan kadang-kadang pada saat bunda-bunda itu persalinan ya, bunda-bunda itu dikasih tahu sama Bu Bidannya, aduh bunda, ternyata ini kok air ketubannya berwarna hijau ya. Nah, oke, sekarang Bu Bidan akan memberitahu apa sih sebenarnya air ketuban yang berwarna hijau ini dan apakah ini berbahaya, dan kemudian jika ini terjadi dalam kehamilan, apa sih yang sebenarnya harus bunda lakukan. Jadi ya bunda-bunda, pada keadaan-keadaan tertentu sebenarnya ya bunda-bunda, contohnya yaitu pada saat adanya lilitan tali pusat, ataupun juga pada keadaan-keadaan persalinan yang lama, persalinan yang memanjang, persalinan yang macet biasanya. Ini mengakibatkan bayi kita itu sebenarnya kekurangan oksigen di dalam. Ibaratnya ya bunda-bunda, ini megap-megap begitu. Saking megap-megapnya bunda-bunda, bayi ini sampai kehilangan kontrol untuk menahan BAB-nya begitu. Nah, bisa bunda-bunda bayangkan ya, pada saat ada orang tenggelam, ibaratnya ya, orang tenggelam yang kekurangan oksigen, itu kadang-kadang dia sampai tidak bisa mengontrol BAB-nya, sehingga BAB-nya ini keluar, sehingga fesesnya ini keluar. Itu hal yang terjadi pada bayi pada saat dia kekurangan oksigen, pada saat persalinannya terlalu lama, persalinannya macet, pada saat ada lilitan tali pusat yang erat contohnya. Ini maka bayi kita itu sebenarnya kekurangan oksigen benar-benar. Jadi dia tidak bisa bernafas. Saking dia sudah tidak bisa bernafas, akhirnya dia tidak bisa menahan BAB-nya, tidak bisa menahan fesesnya, sehingga fesesnya yang berwarna hijau pada janin ya bunda-bunda, ini keluar di dalam selaput ketubannya, di dalam air ketubannya, sehingga fesesnya ini akan bercampur dengan air ketubannya. Itulah mengapa air ketubannya menjadi hijau begitu. Nah, pertanyaannya, Bu Bidan, apakah ini berbahaya? Yes, betul sekali. Ini berbahaya. Mengapa Bu Bidan ini bisa berbahaya? Karena sebenarnya adanya air ketuban yang berwarna hijau ini sudah menandakan bunda-bunda bahwa ada yang salah dengan bayi kita. Bahwa di dalam sebenarnya bayi kita sudah tidak bisa bernafas, dia sudah megap-megap bunda. Dia sudah megap-megap dengan kekurangan oksigen, dia juga tidak bisa bernafas begitu. Akhirnya air ketubannya berwarna hijau. Dan pada saat ini biasanya diukur denyut jantung janinnya, ini biasanya tinggi sekali atau biasanya rendah begitu. Ini bisa saja nanti denyut jantung janinnya atau DJJ-nya ini bisa di atas 160, bahkan kurang dari 100 ya. Bisa tinggi sekali atau rendah sekali. Nah, ini sudah sebenarnya menandakan ada yang salah dengan itu. Kemudian apa yang biasanya
Bu Bidan lakukan pada saat adanya pasien dengan kasus-kasus air ketuban yang sudah berwarna hijau? Biasanya Bu Bidan, kalau ini masih merembes ya bunda-bunda, itu biasanya karena ini terjadi pada persalinan-persalinan yang panjang, itu biasanya sudah Bu Bidan rujuk sejak awal itu ke rumah sakit biasanya. Nah, kenapa kok harus dirujuk ke sana? Karena di sana itu mereka sudah punya tim bunda-bunda, mereka sudah ada dokter obgyn, kemudian ada dokter anak. Nah, itu nanti di sana mereka sudah lebih siap alat-alatnya. Nah, jadi bunda-bunda jangan berpikiran, oh kalau misalnya ini saya dirujuk, ini saya pasti akan operasi. Nah, sebenarnya bukan itunya bunda-bunda, tapi ini harus dirujuk karena mereka punya tim yang jauh lebih baik begitu ibaratnya ya, dibandingkan dengan Bu Bidan yang hanya sendirian begitu. Atau kalau misalnya Bu Bidan hanya di rumah praktek sendiri, Bu Bidan mungkin berdua dengan bidan lainnya. Nah, itu saja. Oleh karena itu, jika Bu Bidan bilang, Bunda harus segera dirujuk, itu bunda-bunda harus langsung, ya, ayo, begitu. Nah, kenapa? Karena bunda-bunda harus paham bahwa di tempat yang akan bunda-bunda tuju nanti itu bunda-bunda akan dikirim dengan cepat, dan kemudian di sana sudah ada tim yang menangani dengan sangat-sangat ahli. Mereka sudah punya tim yang sangat ahli, tim bayi dan juga tim ibu yang sudah sangat ahli, dan kemudian juga alat-alatnya lebih lengkap begitu. Nah, jadi itulah mengapa karena berbahaya ini, maka bayinya ini biasanya harus segera dilahirkan begitu. Karena pada banyak kasus ya bunda-bunda, pada saat bayi ini menghirup ya ibaratnya, karena dia kan kekurangan oksigen ya bunda-bunda, jadi akhirnya air ketubannya ini juga bisa masuk ke dalam paru-parunya. Nah, inilah yang disebut sebagai ini. Itulah mengapa pada saat persalinan, jika air ketubannya berwarna hijau ini, biasanya bayinya itu ibaratnya lendirnya itu akan langsung disedot oleh tenaga kesehatannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih biasanya dari bunda-bunda, Bu Bidan, bisa tidak pada saat awal saya melahirkan itu air ketubannya masih jernih, tapi kemudian di akhir-akhir dari persalinan itu menjadi berwarna hijau? Nah, itu juga bisa bunda-bunda. Jadi masih di awal-awal persalinan itu masih baik keadaan bayinya, namun di akhir dari persalinan ini ternyata kok berwarnanya sudah berwarna hijau begitu. Itu juga bisa terjadi begitu. Nah, oleh karena itu bunda-bunda sudah harus paham bahwa jika keadaannya ini sudah berwarna hijau, maka ini sudah ada sesuatu yang salah di sana begitu, dan sudah mulai harus diskusikan ya dengan Bu Bidannya. Baik, itu saja dari Bu Bidan. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, atau bunda-bunda juga boleh follow Bu Bidan di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook Group. Baik, itu saja. Sehat selalu bunda-bunda semuanya.